Baik, kali ini kita akan masuk ke dalam bab hyperlink di HTML. Nah, untuk hyperlink sendiri itu merupakan link yang bisa mengalihkan dari HTML kita ke misalkan bisa ke web, yaitu eksternal, ataupun ke halaman HTML yang lain, atau bisa dibilang internal. Nah, untuk hyperlink sendiri itu memiliki teks A yang sebagai anchor, dan mungkin kita coba bisa langsung praktekkan saja. Kita bikin suatu paragraf, klik di sini untuk pergi ke web lain. Baik, lalu kita ingin linknya berada di kata di sini. Langsung kita masukkan A sebagai anchor, lalu kita tutup dan kita coba dulu, kita save halaman utama. Nah, kita coba buka. Nah, tapi sekarang ini belum bisa diklik karena kita belum masukin website yang kita ingin redirect. Nah, dengan cara masukin itu dengan pakai href. Nah, jadi tinggal tulis href sama dengan kutip. Lalu mungkin kita coba yang eksternal dulu. Kita langsung masukin website yang ingin kita redirect. Nah, di sini saya bakal milih Pixiv. Jadi kita coba copy aja. Lalu kita paste ke sini. Lalu kita coba save dan kita coba lihat lagi. Nah, kalau sekarang sudah bisa dilihat, ini udah bisa ditekan, kita coba tekan, langsung ke redirect ke website yang kita ingin pergi. Nah, kita coba ke internal ya. Seperti yang saya bilang sebelumnya, hyperlink ini bisa bersifat internal, yaitu kita bisa mengganti ke halaman HTML yang lain. Nah, kita langsung saja. Di sini saya sudah sediakan halaman alihan ya. Nah, kita langsung masukkan aja nama file ya, halaman alihan.html. Nah, kita coba save. Lalu kita coba buka lagi. Nah, kita tekan langsung ke halaman alihan. Nah, mungkin di halaman alihan ini kita bisa bikin suatu paragraf lagi. Klik di sini untuk kembali ke halaman utama. Nah, kita anchor kata di sini, lalu kita tambahkan href sama dengan kutip halaman utama.html. Nah, kita save. Nah, coba kita hapus semuanya. Lalu kita coba buka di halaman utama. Nah, sekarang kalau kita tekan akan ke halaman alihan, kalau kita tekan sini akan kembali ke halaman utama. Oke, mungkin itu saja untuk hyperlink, perpindahan halaman utama dan halaman alihan. Nah, oke. Kali ini kita akan belajar tentang relative where. Saya akan menjelaskannya secara singkat. Nah, di sini saya ada dua file, HTML halaman 1 dan halaman 2, itu dalam bentuk HTML. Di sini sudah ada codingannya, codingan dari tag P, A, href, yaitu gunanya untuk mengetahui atau memberi suatu perintah kemana link ini akan yang menuju kemana. Oke. Di sini saya gunakan halaman 2.html dan halaman 1.html.
Jadi akan seperti ini bentuknya. Klik di sini untuk halaman kedua. Jika saya klik akan di halaman 2 dan klik ke sini untuk kembali ke halaman 1. Nah, sekarang jika saya pindahkan file halaman 2 ini ke folder admin, maka akan seperti ini bentuknya. Kenapa seperti ini? Karena lokasi halaman 2-nya itu tidak terdeteksi pada folder global. Misalnya dalam satu tab ini itu folder namanya folder latihan. Nah, dalam latihan ini ada sekitar 4 jenis. Ada 4, isinya ada 4 lah. 2 folder, 2 file HTML. Nah, halaman 2 ini ada di folder yang pertama admin. Terus halaman 1 ini ada di folder HTML. Jadi itu jadinya beda layer. Jadi dalam satu folder ada folder lagi. Jadi halaman 1 ada di dalam folder aslinya, tapi halaman 2 itu ada dalam sebuah folder lagi di dalam foldernya ini. Jadi lokasinya itu berbeda. Nah, untuk mengatasi masalah ini, maka kita akan memberikan alamat yang lebih lengkap lagi, seperti nama foldernya seperti ini. Nah, baru ini akan bekerja seperti semula. Contoh, bisa kita perhatikan. Mungkin saya akan start ulang dulu seperti ini. Nah, sekarang saat kita kembali ke halaman 1, coba saya perhatikan kembali. Saat kita ke halaman 2 itu berhasil, tapi saat kita kembali ke halaman 1 itu error lagi. Kenapa? Karena halaman 1 tidak terdapat dalam folder admin, tetapi folder yang di atas admin, folder yang lebih tinggi posisinya. Nah, untuk mengatasi masalah itu, kita akan memberikan bukan kata ya, sebuah sepertinya yang fungsi dalam sistem komputer, yaitu dot dan slash. Nah, gunanya ini untuk kita sebenarnya titik ini sebagai indikator bahwa ini adalah halaman 1 berada dalam folder di atas admin atau folder sebelum admin. Jadi misalnya ini folder HTML, terus di bawahnya ada folder admin. Nah, maksudnya titik ini di atasnya folder admin atau di sebelumnya, sebelum folder admin. Jadi coba kita praktikkan kembali. Start. Nah, kita ke halaman 2 berhasil, kita ke halaman 1 berhasil. Nah, jika saya pindah halaman 1 ke folder user, apa yang akan terjadi saat saya pindah? Sudah error. Kenapa? Karena lokasi mereka berdua ini sudah berbeda. Oke. Sekarang saya akan kasih solusi. Kita bisa lihat di mana folder halaman 2 ini berada. Nah, jadi langkah pertama kita harus, misal kita berada dalam folder user. Untuk pindah ke folder admin, berarti kita perlu pindah ke folder, misalnya saya buka TIK, HTML. Ini adalah folder tugas video. Nah, untuk kita pindah ke folder admin, maka kita harus keluar dari folder user, kemudian baru masuk dari folder admin. Nah, cari keluar dari folder ini, kita gunakan fungsi yang tadi, yaitu titik-titik, kita keluar dari folder user, baru kita pergi ke folder admin. Nah, baru kita menggunakan file HTML. Begitu juga kasusnya ke folder halaman 2. Kita keluar dulu dari folder admin, kemudian kita masuk ke folder user. Nah, maka ini akan bekerja. Oke, coba kita run dulu.
akan bekerja. Nah, saat kita pergi ke halaman 2, naik yang bekerja, dan saat kita pergi ke halaman 1, sudah bekerja. Nah, ya sekian itu saja dari saya. Jika ada kesalahan, mohon maaf. Saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kendra Temangkuta dan kali ini saya akan menjelaskan tentang page anchor di HTML. Nah, jadi page anchor itu hyperlink, tapi dia itu pindah ke suatu bagian dalam suatu halaman website. Jadi misalnya di Wikipedia ya, uh, misalnya klik description nih, kan masih di atas nih ya, di bagian paling atas tuh. Kalau klik description tuh turun, jadi ke bagian deskripsi. Jadi kita itu bakal bikin kayak list di sini, bikin teks hyperlink. Terus itu nanti waktu klik teks hyperlink kita bakal pindah ke uh, bagian teks tertentu. Jadi setelah hyperlink pertama pindah ke bagian teks yang title judul bagian satu. Terus teks kedua pindah ke teks kedua nih. Judul kedua bagian 2. Oke, langsung coding nih. Jadi pertama uh, kita setup anchor dulu atau tujuan hyperlink ya. Kita kali ini bakal pakai title-nya aja. Jadi bagian satu nih, yang ini. Nanti kita klik bakal pindah ke sini. ID-nya bisa apa aja. Saya taruh bagian satu saja. Habis itu bagian 2 juga nih dikasih. Di dalam atributnya namanya ID, terus itu di dalam tag-nya. ID itu bagian 2, bagian 2. Oke, kita bikin teks hyperlinknya dulu. Oke, ini href itu isinya ID dari yang pengen, ID dari tujuannya. Ini kita kan pengen ke bagian satu ya, yang ini. Di sini kita masukin pakai hashtag dulu nih, hashtag baru nama ID-nya. Ini nama ID-nya bagian satu. Hashtag dulu nama ID-nya. Ini kan bagian 2. Oke. Kita save. Situ refresh. Oke, ini misalnya saya klik ya hyperlink bagian satu, pindah ke tempat anchor atau ID-nya. Kalau bagian 2 pindah lagi ke sini. Nah, selain itu kita juga bisa hyperlinknya itu ke halaman lain, tapi waktu di halaman lainnya itu ke bagian tertentu juga. Jadi ke internal resource lah. Jadi caranya misalnya saya setup halaman lain dulu, kita copy dulu misalnya. Jadi kita bikin dulu uh, hyperlinknya. Uh, kita bakal ke yang ini ya, bagian 2, tapi di halaman kedua. Habis itu ini
href isinya itu eh, nama 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 filenya dulu, HTML halaman halaman 2. Jangan lupa .html, habis itu baru ID-nya nih, kan kita pakai parent sini kan. Jadi ID bagian 2 hashtag dulu ya, tapi ya hashtag kayak gini, kita save. Kayak misalnya refresh dulu, ini kan link baru tuh ke bagian 2 dari halaman 2. Oke, itu semuanya buat page anchor di HTML. Terima kasih sudah mendengar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini yang akan kita pelajari adalah bagaimana cara menaruh sebuah gambar pada dokumen HTML. Nah, sebelumnya mari kita mengkopikan sebuah gambar lalu kita masukkan dalam satu folder, yaitu yang bersama dengan HTML. Kita masukkan sebuah logo. Kali ini saya akan menggunakan sebuah logo UI ya, Universitas Indonesia. Nah, cara untuk menaruh sebuah gambar pada dokumen HTML itu menggunakan tag image atau img. Ini untuk menaruh sebuah gambar pada HTML. Nah, lalu atribut yang kita gunakan ada src atau source. Cara mengetiknya begini. Lalu dua tanda kutip ini untuk menaruh link yang akan kita tampilkan. Nah, dalam tanda kutip ini kita bisa menaruh dua, yaitu internal resource dan external resource. Internal resource adalah untuk menaruh sebuah gambar yang berasal dari file kita. Nih, seperti contohnya seperti ini. Untuk memasukkan sebuah internal resource, kita tinggal menulis ini saja nih, logo.png. Jika sudah di dalam satu folder yang sama ya. Nih sebagai contoh ya. Logo.png. Lalu kita tutup kurung. Kita save. Nah, akan menjadi seperti ini ya. Jika gambarnya ada di luar folder dari ini, bisa kita gunakan /image seperti ini. Tapi karena kita sudah dalam satu folder yang sama, maka tidak usah ya. Nah, untuk yang kedua adalah external resource. Yang untuk external resource ini tidak saya sarankan karena ini termasuk cara curang ya, mengambil link untuk menampilkan sebuah gambar. Bisa jadi dan bisa juga itu jika mengambil gambar dari sebuah website orang random, maka akan bisa terkena copyright nantinya ya. Ini contohnya ada seperti ini. Ini gambar sudah tidak muncul. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Alfian Syalbida dan kali ini saya ingin menjelaskan mengenai heading dari suatu website. Di sini kita punya website detik.com. Jadi kita ingin melihat bagaimana heading dari website ini. Yang pertama kita bisa inspect secara elemen dengan cara klik klik kanan, lalu inspect. Nah, di sini terlihat codingan dari website ini. Nah, sekarang kita ingin cek menggunakan H berapa dari judul title ini. Caranya, kita tinggal menggunakan fitur pencari ini, lalu kita arahkan ke title yang ingin kita cari.
Nah, untuk yang ini menggunakan H3 yang bisa dilihat ini H3. Contohnya lagi bawahnya. Dia juga menggunakan H3. Nah, lalu kita bisa cari-cari lagi. Contohnya ini, dia menggunakan H2. Jadi, dari inspect elemen ini kita bisa mengetahui menggunakan H berapa heading atau title tersebut. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, selanjutnya adalah cara menghubungkan hyperlink dengan image. Jika sebelumnya kita belajar hyperlink menggunakan teks, kali ini kita akan belajar menggunakan hyperlink untuk menyambungkan dengan image. Nah, jika logo UI ini kita pencet, kita akan terhubung ke suatu website. Nah, caranya adalah kita menggunakan ref, lalu link yang akan kita tuju, misalnya website UI ya. Jangan lupa di sini tutup A. Langsung aja kita save, kita refresh. Nah, ini akan menjadi kursor akan menjadi tangan seperti ini. Jika kita pencet, kita akan terhubung ke website UI. Sekian, terima kasih.